kami melihat pertemuan Bu Susi dan Mas Anies ini sangat-sangat positif, ya, sangat positif. Mengapa bagi kami sangat positif? Karena Mas Anies ini kan seorang baca pres, calon pemimpin negeri ini, apalagi kalau nanti dipercaya ya oleh rakyat Indonesia di Februari 2024, beliau kemudian bisa menang. Entah di putaran pertama menang langsung atau misalnya masuk ke putaran kedua, tapi dengan terpilihnya beliau nanti, beliau harus bisa menunjukkan bahwa beliau ini bisa bekerja sama dengan semua pihak, bisa merangkul semua kelompok, semua elemen gitu. Nah, ini yang menjadi penting ini di sini. Pesan utama yang disampaikan oleh Mas Anies dengan pertemuan dengan Bu Susi ini adalah itu, bahwa Mas Anies sebagai baca pres, sebagai calon pemimpin negeri ini, itu sangat terbuka, gitu, berkomunikasi dengan siapapun dan bisa bersilaturahmi dengan siapapun dan siap untuk merangkul siapapun. Bagi kami ini juga hal yang sangat positif. Mengapa? Ini menandakan bahwa baca pres koalisi perubahan Mas Anies Baswedan ini merupakan magnet bagi siapapun yang tidak hanya ada di dalam koalisi perubahan, tapi juga tokoh-tokoh di luar yang ingin bergabung bersama. Ya, terima kasih ya. Sekali lagi yang saya hormati Bang Mardhani ini mentor kita di politik ini, senior saya juga ini di UI soalnya kan beliau. Terima kasih juga Bang Rocky Gerung. Kalau Bang Rocky Gerung ini bukan senior atau ini, tapi kalau ini guru ini, maha guru ini kalau di FISIM. Jadi saya baru masuk aja, beliau nih yang ngasih materi dulu. Tahun 97 saya masuk kampus itu saya, wah ini kan siapa nih Rocky Gerung ini, saya bilang. Ya kan, yang ngasih materi dulu di berbagai seminar. Jadi kebayang ya, saya masih kelas tingkat 1, beliau sudah memberikan banyak pencerahan kepada banyak ribuan mahasiswa mungkin setiap tahunnya gitu. Ya, dan sampai bertahan bisa sampai dengan sekarang. Ini menunjukkan memang beliau ini memang profesor akal sehat lah gitu, ya. Gitu. Tidak goyang dan miring kiri kanan. Mau siapapun penguasanya tetap ya apa yang bagi beliau itu tidak logis ya dibilang tidak logis kan begitu. Nah, inilah yang seharusnya bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, terutama anak muda, ya bagaimana kita berpolitik itu tetap bisa kok berpolitik, berpikir secara rasional, secara logis, meskipun di luar sana banyak yang mungkin, mohon maaf, agak kurang marah sih kalau kata Bang Raden, atau agak gila gitu pola pikirnya, atau banyak yang kemudian tidak sesuai norma atau etika, tetapi kita tetap bisa berpolitik, ya berjuang di negeri ini dengan mendepankan value. Atau nilai-nilai yang kita bisa pegang bersama. Nah, inilah yang menjadi nilai-nilai dari yang kami pegang juga Demokrat ya, termasuk dalam konteks ini bagaimana dalam berkoalisi kita punya etika yang kita junjung tinggi. Di sini kita ada kesepakatan, ada piagam koalisi, ya kita ikuti. Sudah tanda tangan itu bukan sekedar kertas, tetapi itu menunjukkan komitmen, itu menunjukkan harapan, itu menunjukkan kesetiaan dari Demokrat mewakili jutaan kadernya gitu. Nah, ini yang mesti dipahami sama-sama gitu, dan isi piagam itu hasil diskusi bersama dari 3 partai yang ada di koalisi perubahan dan juga bersama dengan capresnya yaitu Mas Anies Baswedan. Ini bukan hal yang mudah mencapai kesepakatan ini, dan ini melalui pemikiran yang mendalam, tetapi kita semua bersepakat bahwa ini harus dilakukan karena bagaimana perubahan ini adalah hal yang diinginkan,
hal yang diharapkan oleh masyarakat ketika Mas AHY keliling-keliling ke seluruh pelosok Indonesia sejak 2020. Bahwa semua menginginkan perubahan, pergantian kepemimpinan, dan pola kepemimpinan. Bahwa ada beberapa hal yang perlu kita kritisi bersama. Sebelum saya masuk ke situ, saya kembali ke topik utama. Mas, ini nyambung sebenarnya. Jadi biar kita bisa mendapatkan gambaran utuh gitu. Bahwa orang yang selalu berbicara mengenai seakan-akan kalau perubahan itu atau koalisi itu cenderung adalah siapa dapat apa atau siapa di posisi apa gitu. Tapi padahal semangat yang kita kedepankan di perubahan ini adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi, bisa bersinergi dengan semua kekuatan bangsa. Memang situasi saat ini banyak yang bertanya-tanya, katakanlah gitu, misalnya ketemu dengan Bu Susi. Lalu banyak yang kemudian wartawan bertanya kepada saya juga, pada teman-teman Demokrat lainnya, gimana nih Bu Susi kayaknya cawapres gitu, atau baca cawapres bagaimana? Kalau kami melihatnya dalam konteks yang berbeda begitu. Kami melihat pertemuan Bu Susi dan Mas Anies ini sangat-sangat positif, ya, sangat positif. Mengapa bagi kami sangat positif? Karena Mas Anies ini kan seorang baca pres, calon pemimpin negeri ini, apalagi kalau nanti dipercaya ya oleh rakyat Indonesia di Februari 2024, beliau kemudian bisa menang. Entah di putaran pertama menang langsung atau misalnya masuk ke putaran kedua, tapi dengan terpilihnya beliau nanti, itu beliau bisa menunjukkan bahwa beliau ini bisa bekerja sama dengan semua pihak, bisa merangkul semua kelompok, semua elemen gitu. Orang yang tidak ragu dan tidak segan untuk berkomunikasi atau bersilaturahmi dengan siapapun. Nah, ini yang menjadi penting ini di sini. Pesan utama yang disampaikan oleh Mas Anies dengan pertemuan uh, dengan Bu Susi ini adalah itu, gitu. Bahwa Mas Anies sebagai baca pres, sebagai calon pemimpin negeri ini, itu sangat terbuka gitu, berkomunikasi dengan siapapun dan bisa bersilaturahmi dengan siapapun dan siap untuk merangkul siapapun. Nah, katakanlah kemudian ada masyarakat, ada elemen bangsa ini yang menginginkan, katakanlah Bu Susi sepertinya cocok nih buat Mas Anies misalnya. Bagi kami ini juga hal yang sangat positif. Mengapa? Ini menandakan bahwa baca pres koalisi perubahan Mas Anies Baswedan ini merupakan magnet gitu, merupakan magnet bagi siapapun yang tidak hanya ada di dalam koalisi perubahan, tapi juga tokoh-tokoh di luar yang ingin bergabung bersama dan tinggal menunggu momentum. Gitu. Nah, ini yang kami lihat gitu. Jadi ya, pertama kami ingin sampaikan bahwa dari Demokrat sangat mengapresiasi dan menyambut positif pertemuan Mas Anies dengan Bu Susi gitu. Kemudian kan juga perlu bertanya mengenai bagaimana posisi Mas AHY. Bagaimana apakah posisi cawapres ini Demokrat melihatnya apakah memang paling pas itu Mas AHY. Ya kalau dari kami begini, sederhananya namanya partai. Kan kita punya kader yang bagus, kader-kader menginginkan bahwa Mas AHY lah sosok yang paling pas mewakili perubahan misalnya melengkapi Mas Anies Baswedan. Bagi kami ini suatu hal yang sangat wajar gitu. Kalau misalnya kader kami tidak ingin mendorong Mas AHY, berarti kan ada yang nggak pas nih dengan Mas AHY gitu sebenarnya sebagai pemimpin. Tapi kenyataannya kita mutlak mendorong penuh beliau dan berharap penuh agar beliau bisa menjadi wakil Mas Anies. Sama persis dengan teman-teman PKS yang punya tokoh sekaliber Mas Aher, lalu kemudian punya tokoh seperti tadi disebut oleh Bang Rocky Gerung ya, Bang Zuki Mansah ya, Gubernur NTB ya kan. Ini kan juga menandakan bahwa kita punya banyak opsi nih. Di koalisi perubahan kita punya banyak calon wakil presiden di sini, baik di teman-teman PKS, baik juga di kita maupun dari nama-nama lain. Nah, memang kalau bicara mengenai perubahan, yang paling penting ini kan bukan sekedar sosok gitu ya, dalam konteks sosoknya si A atau si B gitu, tetapi lebih kepada bagaimana semangat perubahan itu benar-benar bisa diperjuangkan. Mas Anies sudah menyampaikan kriteria nol misalnya, yaitu bebas dari masalah dan berani. Meskipun bagi kami ini bukan kriteria baru, tapi lebih kepada penegasan. Karena kalau kita ingat, kriteria pertama kontribusi terhadap pemenangan. Itu apa tolak ukurnya? Satu adalah elektabilitas, yang kedua adalah kerentanan politik. Jadi tidak memiliki kerentanan politik ya. Mirip ini, kerentanan politik ini kan bisa banyak sumbernya kan. Kasus hukum atau misalnya posisi di partainya tidak stabil, bisa sewaktu-waktu diguncang kan begitu. Ya kan? Nah, ini kan juga bagian dari kerentanan politik. Nah, jadi bebas dari masalah, kami lihat itu adalah memang penegasan saja dari kriteria yang pertama. Lalu kalau kita bicara yang paling penting saat ini bagaimana kita bisa memilih bukan hanya pemimpin yang pro perubahan, Mas Anies ini sebagai suatu simbol perubahan, tetapi bagaimana juga wakilnya ini benar-benar bisa memastikan bahwa perubahan yang akan kita dorong ini perubahan yang benar-benar optimal gitu, bukan perubahan kentang. Nah,
kami makasih tadi Bang Oki Guru menyampaikan bahwa Mas AHY adalah dianggap figur yang cocok dan kuat gitu ya. Dan juga ada beberapa survei-survei lainnya yang kami juga pelajari bahwa Mas AHY ini sosok yang pas gitu. Bahkan ada nih salah satu pakar politik yang menyampaikan kalau Mas AHY dan Demokrat ini merupakan salah satu dari tulang punggung perubahan. Karena bicara mengenai keberanian sejak 2020, selain teman-teman di PKS tentunya, Mas AHY ini adalah sebagai satu pemimpin yang berani menyampaikan apa adanya. Satu, ini bukan hanya sekedar kritik gitu. Tapi ada hal yang baik dari pemerintahan ini, beliau sampaikan. Ini kan bukan hal yang mudah gitu, menghormati atau menghargai prestasi ya. Karena kita tahu banyak misalnya pemimpin kita ini prestasi orang lain diakui sebagai prestasi dia gitu. Atau satu lanjutan sebelumnya diakui sebagai bahwa ini sepenuhnya kerjanya dia gitu. Ini kan nggak mudah gitu kita untuk bisa mengakui seorang punya prestasi gitu, ya kan? Tapi juga beliau tidak ragu-ragu juga menyampaikan kritik dan masukan. Terakhir kan ada 5 klaster yang beliau sampaikan. Satu mengenai ekonomi dan kesejahteraan sosial. Kedua mengenai SDM dan lingkungan hidup. Ya, ketiga mengenai hukum dan penegakan hukum dan keadilan. Keempat mengenai demokrasi dan kebebasan. Kelima adalah mengenai tata negara dan etika pemerintahan. Nah ini yang juga perlu kita soroti bersama. Bagaimana tata negara dan etika pemerintahan ini kita bisa meletakkan konstitusi itu sebagai satu aturan yang kita sepakati bersama. Tidak ada upaya-upaya untuk mengganggunya, merusaknya dengan memunculkan narasi-narasi yang seharusnya hanya menjadi bahan diskusi akademis saja atau di dalam ruang parlemen dan tidak dilontarkan begitu saja ke ruang publik yang pernah kami konteks kami itu pernah kami misalnya sampaikan ketidaksetujuan dan secara keras misalnya terkait dengan wacana presiden 3 periode, penundaan pemilu, ya kan, atau perpanjangan masa jabatan. Ini kan benar-benar melanggar konstitusi. Ya, ini beda dengan usulan Bang Mardhani ganti presiden ya. Memang nanti ganti. Itu diatur oleh konstitusi bahwa setelah 2 periode ya harus diganti kan begitu. Ya kan? Itu hal yang memang suatu keniscayaan. Tapi jangan malah kemudian ada upaya-upaya tadi presiden 3 periode apa tambah 2 tahun atau penundaan pemilu. Nah, ini kan yang benar-benar tidak pas. Itu yang kami permasalahkan gitu. Lalu juga bagaimana kita melihat di pemerintahan orang yang memiliki wewenang untuk memutuskan kebijakan juga memiliki bisnis di ranah yang menjadi kebijakannya ini gitu. Nah ini kan juga tidak pas gitu. Seharusnya seperti yang disampaikan oleh Pak SBY ya, my loyalty to party is end ya, when my loyalty to country begin kan begitu. Bahkan loyalitas ke partai aja selesai nih saat loyalitasnya atau bertugas sebagai apa namanya pemimpin negara ini gitu, sebagai pejabat publik di negara ini. Apalagi malah kemudian menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya untuk kepentingan bisnis. Nah ini yang kami benar-benar soroti sebenarnya. Ini kenapa saya sampaikan seperti ini Bang Haldi gitu ya, di publik masih kita tekankan terus. Karena bagaimanapun bicara perubahan itu adalah bicara mengenai pergulatan ide, pergulatan konsep, pergulatan gagasan yang bagaimana kita bisa konkretkan, kita bisa wujudkan di lapangan. Seperti apa itu konsep gagasan itu dan bagaimana harapan kita pemimpin saat ini, baca per saat ini yang kita miliki, Mas Anies Baswedan merupakan sosok yang memang sudah paling tepat. Dan bagaimana beliau bisa memiliki wakil presiden nanti, cawapres nanti, yang bisa saling mengisi. Misalnya kalau dari kami melihat, Mas Anies ini memiliki pengalaman ya, jejak rekam yang luar biasa dalam konteks tingkat nasional, tapi sektoral ketika menjadi menteri pendidikan nasional. Ini kan tingkat nasional ini, tapi sektoral, satu bidang aja gitu. Lalu bagaimana beliau juga memiliki pengalaman di bidang teritorial dengan menjadi gubernur Jakarta. Nah ini tentunya kan harus dilengkapi juga bagaimana kemampuan beliau menghadapi kekuatan-kekuatan politik gitu. Makanya kalau dari kami melihat bagaimana sosok atau tokoh politik seharusnya yang bergandeng dengan Mas Anies ini adalah sosok yang punya kekuatan mengelola mesin politik, berpengalaman mengelola mesin politik menurut kami ya, yang nantinya akan bisa memperkuat, saling mengisi satu sama lain. Karena bagaimanapun, sepintar-pintarnya kita, sehebat-hebatnya kita ya dalam membuat program dan kebijakan, tapi kalau tidak memiliki pengalaman bagaimana semua kebijakan itu bisa benar-benar implementasi di lapangan sampai ke akar rumput,
Nah, ini akan menjadi PR besar juga. Nah, itu yang kami lihat dan kami cermati, sisi yang harus dilengkapi ya di sosok Mas Anies dalam konteks manajemen pemerintahan. Nah, tentu dalam segmen pemilih bagaimanapun kita juga mesti melihat bagaimana potensi-potensi apa nih yang akan dilekatkan kepada Mas Anies, lalu isu-isu apa yang kita kemudian bisa hadang itu dengan sosok cawapresnya. Dan bagaimanapun ini menjadi penting adalah poin keempat dan kelima, bisa menjadi duit tunggal, ya saling mengisi satu sama lain dan kebersamaan tadi tidak mendahului malah, ya. Jadi kan menjadi PR nih, punya baca wapres tapi punya ambisi lebih tinggi dari capresnya. Nah, ini kan menjadi PR juga gitu. Nah, inilah yang terus kita godok bersama di Koalisi Perubahan sendiri yang kami tahu sebenarnya nama sudah tuntas yang kami dengar dari Mas Anies ya. Tinggal tunggu waktu untuk diumumkan. Tapi apapun itu Demokrat posisinya tetap kita di Koalisi Perubahan dukung penuh Mas Anies Baswedan karena perubahan dan perbaikan itulah yang diharapkan masyarakat. Setiap kali bertemu Mas Ahy, setiap kali bertemu dengan anggota Dewan kami, setiap kali bertemu dengan kader-kader kami di seluruh pelosok Indonesia. Nah, inilah untuk awal apa yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya kita bisa diskusi lebih mendalam. Terima kasih.